baru ini. Diberkatilah mereka yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom semua yang terkasih. Selamat memuji Tuhan. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi menyatakan kasih-Mu, melayani, memberi lebih sungguh. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi menyatakan kasih-Mu, melayani, memberi lebih sungguh. Melayani, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi sungguh. Tuhan lebih dulu memberi kepadaku. Melayani lebih sungguh. Yuk semua sama-sama melayani Tuhan. Melayani Tuhan lebih sungguh. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri setiap kita untuk mulai pekerjaannya. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi menyatakan kasih-Mu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi menyatakan kasih-Mu, melayani, memberi lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Oh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu memberi kepadaku. Memberi lebih sungguh. Hore! Melayani lebih sungguh. Amin. Glory to God. Amin. Shalom semua pemirsa yang terkasih yang ada di YouTube, Facebook, grup doa IBM, WhatsApp, dan Telegram. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Hari yang baru ini, Pastor percaya anugerah, kebajikan, kemurahan dari Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, dalam kesempatan ini, Pastor mau share sebuah renungan dengan tema, maaf agak keras ya, dengan sebuah judul peringatan kepada orang
orang kaya di dunia ini, atau peringatkanlah kepada mereka orang-orang kaya. Ya, selamat mendengarkan. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi seluruh pemirsa yang kaya. Ya, dengarkan nasihat firman ini supaya hidup kita menjadi hidup yang tenang, hidup yang tidak serakah, hidup yang tidak hanya mengandalkan harta dunia. Yang misalnya dengar ini tidak kaya gitu ya, sederhana, berkecukupan, tidak perlu minder, tidak juga perlu berhasrat untuk menjadi kaya, ya. Yuk kita time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya akan bacakan dari beberapa firman Tuhan hari ini. Yang pertama diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-10, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita langsung lihat saja Injil Lukas pasal yang ke-12, ya. Saya akan bacakan Injil Lukas pasal yang ke-12 mulai ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21, ya. Injil Lukas pasal 12 ayat 15 sampai 21. Selamat mendengarkan Bapak Ibu sekalian terkasih. Katanya kepada mereka, kata Tuhan Yesus, ya. Tolong diperhatikan. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Ya, jadi namanya ketamakan, kita perlu berawas-awas akan hal itu. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Sebagai manusia dan orang yang percaya kepadanya sebagai Tuhan, Juru Selamat, biarlah kehidupan kita berlimpah-limpah kasih karunia-Nya, berlimpah-limpah kebajikannya, berlimpah rahmat-Nya. Sebab dikatakan di sini, sebab walaupun orang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu. Jadi yang Tuhan mau ajar kita di sini, kita berlimpah-limpah itu kebajikan dan kemurahannya. Bukan kita mengejar berlimpah-limpah harta. Dan bukan tujuan utama orang Kristen untuk berlimpah-limpah harta. Tetapi yang kita rindukan, yang kita inginkan, passionnya kita sebagai orang percaya, berlimpah-limpah kasih karunia-Nya atas hidup kita. Bukan berlimpah-limpah harta, sebab sekalipun ada orang yang berlimpah-limpah hartanya, hidup gantung dari harta itu. Saya mengajak diri saya dan Bapak Ibu sekalian berlimpah-limpah kebajikan, kemurahan Tuhan Yesus. Karena hidup kita tergantung daripada kebajikan dan kemurahan Tuhan Yesus. Amin. Ayat yang ke-16. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Jadi dari hasil tanah menghasilkan omset, ya. Dan juga orang ini kaya, ya, kalau di zaman kita disebut barangkali istilah tuang tanah ki. Wis, tuang tanah ki. Banyak kita nanya, ya. Lalu katanya, ini yang aku perbuat. Jadi si tuang tanah ini, istilah kata nih. Dia berkata, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Tetapi firman Tuhan datang kepadanya, hai engkau orang bodoh. Jadi, sorry, Pastor mau sampaikan di sini,
Kalau manusia hidup hanya mengejar harta untuk berlimpah-limpah, Bible memperingatkan, jangan menjadi bodoh. Sebab apa? Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Hartamu yang berlimpah-limpah tanpa berlimpah kasih karunia Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu sekalian yang merasa hidup tergantung dari harta, kalau malam ini jiwamu diambil, apakah harta dapat menyelamatkan kita? Renungkan ini sungguh-sungguh. Bahkan kita tidak bisa membawa harta itu. Tidak ada harta penuh masuk ke dalam peti mati, Bapak Ibu sekalian. Maka kita harus merenungkan hal ini, supaya kita menjadi orang percaya yang bijaksana. Kita tidak menjadi orang percaya yang disebut Bible bodoh. Di dalam hidup, di dalam studi, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, kita motivasi hidup kita mengejar harta dunia yang berlimpah-limpah. Jadilah orang bijaksana yang hidup berlimpah-limpah dengan kasih karunia, berlimpah-limpah rahmatnya Tuhan. Sebab kalau kita hanya mengejar harta duniawi, lalu disebut orang kaya, jangan sampai ketika waktunya jiwa kita diambil, kita tidak memperoleh apa-apa. Semuanya terbakar, saudara-saudara. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, apa sih yang kita mau coba lihat, coba gali sedikit yang dimaksud kaya di hadapan Tuhan? Amin. Tuhan tidak mengutuk orang kaya. Orang Kristen juga tidak dilarang untuk kaya. Tapi hati kita, hati saya, haruslah bukan kepada harta yang berlimpah-limpah duniawi, tapi harus tertuju kepada Sang Pemberi berkat itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yeshua HaMashiach. Sekarang kita maju, Bapak Ibu terkasih, apa yang dimaksud atau kebenaran apa yang bisa kita dapatkan. Dan dipertegas berikutnya peringatan kepada orang kaya agar mereka perhatikan hal ini. Sekarang kita akan mendengar firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 6 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Ya. 1 Timotius pasal 6 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat mendengarkan Bapak Ibu terkasih yang diberkati Tuhan Yesus. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Tolong diperhatikan kepada seluruh pemirsa, kita semua pendengar. Jangan tinggi hati. Bapak Ibu pemirsa yang kaya, jangan tinggi hati. Termasuk juga yang tidak kaya,
jangan tinggi hati. Jangan ada yang pernah Pastor dengar, kapan hari itu, biar miskin, yang penting tinggi hati. Ya itu jangan ditiru, dan bukan begitu ajaran firman Tuhan. Tidak kaya atau kaya, jangan tinggi hati. Tapi karena sesuai dengan tema dan Bible yang kita baca, Pastor ingatkan kepada orang kaya. Demikian pun firman Tuhan ingatkan kepada orang kaya. Peringatkan kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Jadi kalau mulai ada benih tinggi hati, jangan. Yang berikutnya, jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu. Kita kan bingung nih, abstrak nih, kan tidak tahu apa, animasi kah, sesuatu apa yang tak nampak kah. Ternyata Tuhan katakan, seperti kekayaan. Ingatlah di dalam Matius juga Tuhan pernah mengingatkan bahwa hartamu yang kau punya itu di bumi itu ngengat dan karat, pencuri bisa mengambilnya. Tuhan ingatkan kembali kita bahwa kumpulkanlah bagimu harta, bukan harta duniawi, tapi harta di surga. Jadi hal yang kedua, peringatan yang kita perlu dengarkan dan renungkan, dan bila perlu catat ya. Jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Tuhan yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Amin. Ada makan, ada baju, ada tempat berteduh, puji Tuhan, mengucap syukurlah. Cukupkan diri kita dengan berkat yang Tuhan kasih. Saya percaya dengan ucapan syukur, berkat yang Tuhan kasih, semuanya bisa kok menjadi cukup. Yang tidak kaya, jangan minder. Yang kaya, jangan sombong. Jangan tinggi hati. Kita kalau mau mengejar kekayaan kasih karunia Tuhan, kebajikannya itu berlimpah-limpah, karena hidup kita tergantung dari kasih karunia Tuhan. Hidup kita sebagai orang percaya tidak tergantung dari harta yang dimiliki orang lain maupun yang kita miliki. Hidup kita bergantung pada kasih karuniamu Tuhan Yesus. Saya pernah melihat orang kaya tapi nggak bisa makan. Sementara ada orang yang tidak kaya, makan di warteg angkat kaki. Waduh, seru, bingit. Kita semua percayalah kepada Tuhan Yesus, dan kekayaan, kebajikan, kemurahan-Nya menyertai hidup kita. Amin. Makasih. Rema mendapatkan harta surgawi. Yes. Ayat 18. Ya. Nikmat angkat kaki. Iya, seru. Maksudnya dia menjadi orang yang ya nggak terikat itu. Ini juga situasi-situasi saya terus jaga dalam hidup saya. Saya, Pastor Andy, suka makan di warteg. Kapan nih ada yang mau kita sering traktir? Bukan di hotel mewah, di warteg. Warteg itu singkatan apa ya? Apakah Warung Tegal? Ya. Ayo, kalau traktir di warteg boleh, kan harga terjangkau Bapak Ibu sekalian, keren. Nanti jika Tuhan izinkan, wah, terjadi pelayanan atau doa atau ibadah singkat di warteg, keren. Amin. Bukan wartel dong Ibu Yeni. Kalau wartel itu kalau wartel itu dulu namanya warung telepon. Bukan juga wortel. Kalau wortel
Itu yang panjang-panjang warna merah. Itu vitamin buat mata. Iya, nah sekarang ayat 18 Bapak Ibu, saya bacakan. Peringatkanlah agar mereka itu maksudnya tadi orang kaya. Oh ya, ada juga warkop. Warkop itu bukan Dono Kasino Indro, tapi warkop itu singkatan warung kopi. Iya, tapi istilah warkop juga itu tren banget di tahun, kalau nggak salah 80-an ya, 90-an. Wah, itu keren banget ya. Banyak hiburan-hiburan film yang mereka grup warkop itu tampilkan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, sekarang 18 kali peringatkan kepada orang kaya itu. Apa peringatan berikutnya? Hah? Ada yang bilang Bina, Kumaria, warteg itu warung tetangga. Wis, tetangga pintar masak dong kalau gitu. Amin. Ayat 18 ya. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Ayo, saya percaya dari sekian ribu orang ini yang sedang live, pasti banyak orang diberkati, orang kaya. Pastor ingatkan, ayo berbuat baik, perbanyak berbuat baik, ya. Berikutnya, peringatkan kepada mereka agar mereka menjadi kaya dalam kebajikan. Kita yang sudah berlimpah-limpah menerima kebajikan dan kemurahan Tuhan Yesus, kita juga pasti akan kaya dalam kebajikan dan kemurahan kepada sesama dalam hidup ini, dalam hal suka memberi dan suka membagi, suka berbagi, suka menabur, suka berbuat baik. Jadilah orang tidak kaya, suka memberi, apalagi kaya. Ini peringatan. Jadilah orang kaya yang suka berbuat baik, suka memberi, suka membagi. Kaya dalam kebaikan semua orang bisa. Karena faktanya banyak orang kaya tapi tidak kaya dalam kebaikan. Saya dan saudara-saudara mungkin hari ini pas-pasan, pas mau makan ada makanannya, pas mau minum ada minumannya, pas mau jalan ada aja seperti ojek online, gokar online, ya, pas-pasan. Pas mau bayar listrik ada berkatnya, pas mau belikan anak sepatu ada berkatnya, pas mau membagi berkat untuk orang-orang yang sedang membutuhkan, pas berkatnya. Amin, amin. Namun kembali Pastor ingatkan kepada Bapak Ibu yang kaya, firman Tuhan pun ingatkan kita supaya kita berbuat baik, ya. Luar biasa loh, Bapak Ibu punya harta banyak, kaya berlimpah, lantas dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Itu luar biasa, keren. Jadi menjadi penyalur berkat Tuhan. Jadi berkat yang Tuhan titip kepada Bapak Ibu sekalian itu dapat dirasakan oleh orang banyak. Keren. Dan prinsip hidup kita sebagai anak Tuhan, dan saya belajar melakukan, ketika kita suka memberi, suka berbagi, percayalah, orang yang suka berbagi tidak menjadi miskin. Karena faktanya mereka yang menerima bagian dari berkat yang kita bagikan toh juga tidak menjadi kaya. Tetapi kita sudah menjadi kaya di dalam kebajikan. Kita sudah menjadi kaya di dalam memberi dan membagikan berkat-berkat Tuhan Yesus. Siapa tahu waktu kita memberi dengan tulus, ada di antara mereka yang menjadi anak Tuhan Yesus. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus karena merasakan kasih-Nya. Seperti pujian tadi, aku mau menjadi saksimu Tuhan. Saksi bukan cuma sekedar talking only. Saksi bukan cuma sekedar pintar berbicara, tapi aku mau jadi saksimu Tuhan, menyatakan kasih-Mu. Ketahuilah pemirsa sekalian, dunia hari ini membutuhkan sebuah kenyataan
sebuah keteladanan, sebuah tindakan nyata yang apa dikatakan KASIH, kasih. Karena terlalu banyak orang bisa mengucapkan kalimat kasih, kata kasih, tapi hanya sebagian kecil yang bisa hidup melakukan kasih. Alias, lebih banyak orang lebih jago teori daripada praktek. Memberi bukan sekedar teori atau pemanis bibir. Memberi adalah sebuah lifestyle kita sebagai orang percaya. Amen. Jadi ini peringatan kepada orang-orang kaya, ya. Ayat 19. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik, maksudnya harta di surga. Yang baik bagi dirinya sendiri. Jadi kalau menjadi orang kaya yang mengejar harta saja, mengejar harta duniawi, kata firman Tuhan tadi, satu, bodoh. Yang kedua, rugi, nanti yang celaka diri sendiri. Tapi kalau kita kaya memberi, kita memperhatikan harta abadi di surga, kita gak kumpulkan harta di dunia saja, tapi juga di kekekalan. Nanti yang untung, manfaatnya juga untuk diri sendiri. Menjadi suatu harta sebagai dasar yang baik bagi diri sendiri. Di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Puji Tuhan. Jadilah orang kaya yang murah hati. Makasih, amin. Makasih Yulia. Jadilah orang kaya yang suka memberi. Amin. Ya, makasih Bu Sri. Memang betul, teorinya mudah, tapi prakteknya, maka hidup yang Tuhan kasih sebetulnya kesempatan untuk belajar. Makasih Bapak Ronald. Mari menjadi pribadi yang dermawan. Ojo kikir, ojo pelit, ojo medit, opo maneh rek. Jangan dalam bahasa Makassar, si baku dudek, maksudnya jangan kau pelit banget. Ya, jadilah orang kaya yang suka memberi. Hari ini, kalau saudara-saudara mendengar firman Tuhan ini, biarlah menjadi berkat bagi setiap kita dan peringatan bagi hidup kita. Satu hari ketika Tuhan percaya kita harta yang berlimpah, kita tidak menjadi seperti istilah kata OKB, orang kaya baru yang lagaknya aja sudah jalannya kayak udah injak bumi. Enggak. Kita hari ini tidak kaya atau kaya, puji Tuhan, tidak merubah kita menjadi orang Kristen yang suka berbagi, suka memberi, suka menolong. Itu saja Pastor Share, kiranya jadi berkat buat seluruh pemirsa sekalian. In Jesus' name. Time for pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman yang kami boleh dengarkan hari ini. Diberkatilah mereka semua yang hidupnya bergantung dan berharap hanya kepadamu Tuhan Yesus. Haus dan lapar, berlimpah-limpah kasih karunia, kebajikan dan kemurahan-Mu Tuhan mengalir di hidup setiap kami, memenuhi Bapak Ibu sekalian, in Jesus name. Terima kasih Bapak Surgawi, kami mengucap syukur. Hati kami adalah ada hati-Mu Tuhan. Hati kami karena ada hati-Mu Tuhan menjadi pribadi yang tidak sombong, tidak tinggi hati, suka memberi, suka berbagi, suka menolong. Hati kami bukan tempat sampah, hati kami bukan tempat menyimpan sombong, tinggi hati, dengki iri. Bukan. Hati kami adalah rumahnya Tuhan, rumah Roh Kudus, rumah Roh Suci. Amin. Saya melihat begitu banyak orang-orang hari ini diubah hidupnya, diubah hatinya oleh karena kasih Tuhan Yesus. Kita bersama-sama menjadi saksi Tuhan yang menyatakannya bagi sesama kita. Semua sehat-sehat dalam kuasa Tuhan, semua diberkati umur yang panjang untuk melayani Tuhan dan menjadi saksi.
akan kebesaran Tuhan yang mengasihi umat manusia. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat masuk hari yang baru. Sola Fide, Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita semua. Bless you all. Shalom.